Shalom Aleichem, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan coba bawakan satu renungan tentang perihal tokoh kitab suci yang sudah tidak asing lagi. Siapa itu? Ia adalah Abram atau Abraham. Tetapi sebelum itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemitzvotav venatan manu et deri hayesua vehadefarim selhak hay olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Mari berfirman ya Tuhan, karena setiap kami hamba-hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Renungan singkat kita kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman, adalah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-13. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Ini perikopnya cukup lumayan panjang, teman-teman. Tetapi saya akan coba membacakannya buat kita semua. Haleluya. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18 dengan judul perikop Abram dan Lot. Ayat yang pertama dikatakan, maka Abram pergi keluar dari Mesir ke tanah Negeb, dan ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. Dan Abram sangat berkelimpahan dengan ternak perak dan emasnya, dan dia meneruskan perjalanannya dari Negeb bahkan sampai ke Betel, ke tempat yang kemahnya mula-mula didirikan di antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang telah dia dirikan di sana untuk yang pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. Dan negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Peris juga diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, aku mohon, janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, karena kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silakan pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora, seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir jika engkau memasuki Soar. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom. Dan orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya, coba arahkan pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan selatan dan ke timur serta ke barat. Sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya. Dan aku akan menjadikan benihmu seperti debu tanah, sehingga jika seseorang dapat menghitung debu tanah, benihmu pun akan dapat dihitung. Bangkitlah, jalanilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Ayat 18, lalu Abram memindahkan kemahnya dan datang serta menetap di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre,
yang ada di Hebron. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh. Haleluya. Perikop ini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah perikop yang sangat lama. Kita sudah menemukan atau membaca atau merenungkan perikop ini mungkin sudah sejak dari sekolah minggu, sekolah sabat, atau juga ibadah tunas remaja, ibadah remaja, kemudian juga masuk kepada kaum ibu, kaum bapak, ibadah raya, ibadah manula. Ini ayat yang sudah sering diceritakan Bapak Ibu Saudara, dengan judul perikop Abram dan Lot. Haleluya. Seperti yang Bapak Ibu Saudara dan saya tahu, Abram adalah orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dikatakan, Abram, pergilah engkau dari sanak saudaramu, engkau pergi dari negerimu, dari rumah ayahmu ke suatu tempat yang akan aku berikan kepadamu. Engkau akan aku jadikan bangsa yang besar, engkau akan menjadi bapa segala bangsa dan menjadi berkat. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dikisahkan pada perikop ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Abram keluar dari Mesir. Kemudian di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa Abram ini memiliki harta kekayaan yang begitu berkelimpahan, firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Kemudian mereka sampai di dataran Negeb. Lot yang adalah keponakannya juga begitu memiliki harta kekayaan yang begitu berlimpah Bapak Ibu Saudara. Dia punya kemah, dia punya perak, dia punya emas, dia punya budak laki-laki dan budak perempuan. Orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian di dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, ada satu perselisihan dikatakan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dataran Negeb antara Betel dan Ai itu tidak dapat menampung ternak mereka. Ternak mereka kebanyakan Bapak Ibu Saudara. Ini saya baru menyadari kalau kelimpahan itu pun nanti bisa jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Andaikan mereka bisa saling Lot bisa saling berdamai, pada waktu itu mungkin mereka tidak terpisah. Tetapi di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Dan negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Haleluya. Saya coba kasih tema kesempatan renungan singkat kali ini. Temanya adalah memiliki karakter yang disukai Elohim, atau yang memiliki karakter yang disukai Tuhan. Haleluya. Apa yang dimiliki oleh Abram, Bapak Ibu Saudara teman-teman, di sini kita akan lihat karakter apa yang dimiliki ketika perselisihan itu terjadi, ketika gembala Abram dan Lot bertengkar. Apa yang Abram lakukan? Kita sama-sama perhatikan teman-teman. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Peris juga diam di negeri itu. Kemudian yang dilakukan oleh Abram dikatakan ayat yang ke-9. Abram memiliki karakter yang tidak mementingkan diri sendiri teman-teman. Haleluya. Di sini saya akan bacakan ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silakan pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karakter yang dimiliki oleh Abram adalah karakter yang tidak mementingkan diri sendiri. Lot hanyalah seorang keponakannya, tetapi Abram mau berkata, Lot, tidak usahlah kita bertengkar. Engkau bisa melihat di sini ada banyak tanah yang sangat luas untuk padang penggembalaan kita. Pisahkanlah dirimu. Jika engkau ke kiri, maka nanti aku akan ke kanan. Jika aku ke kanan, maka nanti sebaliknya. Artinya Abram memberi pilihan pertama itu kepada Lot, Bapak Ibu Saudara. Seringkali setiap kita jika dikasih pilihan yang pertama, jarang ketika saya dikasih pilihan yang pertama, entah itu memilih makanan atau memilih sesuatu barang yang saya sukai. Ketika dikasih pilihan pertama, maka saya akan langsung memilih yang bagus, yang terbaik. Saya akan memilih yang pertama.
Tetapi tidak dilakukan itu oleh Abram. Bapak ibu saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan, Lot, pisahkan dirimu. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka sebaliknya aku akan ke kiri. Yang penting kita tidak usah bertengkar. Kita ini kerabat, kita ini saudara. Haleluya. Ini adalah karakter yang sangat-sangat luar biasa, Bapak ibu saudara. Karakter yang kedua kita akan lihat, Bapak ibu saudara. Karakter apa yang dimiliki oleh Abram yang kedua dalam perikop ini? Itu kita coba lihat di dalam ayat yang ke-14. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya, coba arahkan pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan selatan dan timur serta ke barat. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya. Ayat 14 dikatakan bahwa poin yang kedua adalah Abram menunggu instruksi Tuhan. Abram menunggu arahan Tuhan. Abram menunggu perintah Tuhan. Dia tanya Tuhan, dia diam dulu. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lot waktu dikasih pilihan yang pertama, kitab suci mencatat bahwa dia melihat seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Ini adalah satu tempat yang cocok untuk padang penggembalaan. Ada rumputnya, ada airnya. Jadi saya dulu pernah menjadi seorang gembala kerbau, gembala kambing domba. Itu kalau ketemu padang rumput, kemudian ada kubangan airnya, itu sudah senang, gitu ya. Lot dikatakan di sini dikatakan ketika melihat lembah Yordan, dia langsung jatuh cinta, dia langsung ambil pilihan ke sana. Dia tidak tahu bahwa di sana dia berkemah dekat Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora tahu ya, Bapak Ibu Saudara, itu nanti akan dihancurkan, ditunggang balikan. Haleluya. Poin yang kedua dikatakan bahwa Abram menunggu instruksi Tuhan. Dia tidak langsung memilih yang pertama. Dia bilang dia kasih kesempatan dulu kepada Lot. Karena dia akan berdiam. Dia akan menunggu Tuhan kasih aba-aba. Dia akan menunggu Tuhan kasih instruksi. Untuk kasih yang terbaik ke depannya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Itu poin yang kedua. Karakter yang dimiliki oleh Abram. Yang pertama, dia tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, dikatakan dia menunggu instruksi Tuhan. Dia menunggu Tuhan berbicara terlebih dahulu. Poin yang ketiga kita akan sama-sama perhatikan. Ayat yang ke-18. Karakter apa lagi yang ada dimiliki oleh Abram? Karakter yang dimiliki oleh Abram, ayat yang ke-18 dikatakan, lalu Abram memindahkan kemahnya dan datang serta menetap di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre yang ada di Hebron. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh, bagi Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di sini dikatakan, dimanapun Abram ditaruh, dimanapun Abram menancapkan patok kemahnya, dimanapun ia tinggal, berpindah-pindah tempat pada waktu itu, di setiap titik perpindahannya, dia selalu membuat mezbah, dia selalu membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ketika dia sampai ke dekat pohon-pohon tarbantin di Mor, dia membangun mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Ketika dia berada di antara Betel dan kota Ai, dia membangun mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Ketika Abram berada di Hebron, di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre, dia membangun mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Jadi teman-teman, dimanapun hari-hari ini kita ditempatkan Tuhan, kita boleh senantiasa membangun mezbah dan kita memanggil nama Tuhan. Siapa nama Tuhan, teman-teman? Dia adalah Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan Yahweh. Haleluya. Lewat renungan singkat pada kesempatan kali ini, kesimpulannya adalah biarlah setiap kita terus membangun karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang positif untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Elohim kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa, teman-teman. Kita akan berdoa Tefilat Avenu, doa Bapa kami. Tefilat Avenu Seba Samaim Yit Kada Seneka Tafomahuteka Yaseret Soneka Ka Aser Basamaim Gamba Aret Et Lehem Hukenu Ten Lanu Hayom Umehalanu Alhoboten Ka Aser Mahamu Gam Anak Nulehaya Benu Fe Altefenu Lideini Sayon Kim Tekal Senu Minhara Kilekah Mamlaka Fe Hagi Buddha Fe Hati Feret Le Olmi Olamin. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga juga di atas bumi.
Berikanlah kami pada hari ini makanan yang menjadi bagian kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.